Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Aida Fitriana, biasa dipanggil Aida. Kakak merupakan mahasiswa pendidikan matematika di Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini kakak akan membahas operasi bentuk akar. Langsung saja ke pembahasan. Silakan disimak baik-baik ya adik-adik. Adik-adik, dalam menyelesaikan operasi bentuk akar, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, operasi penjumlahan, pengurangan, dan pembagian dalam akar tidak dapat dioperasikan jika angka di dalam akar tidak sama. Atau dengan kata lain, operasi penjumlahan, pengurangan, dan pembagian dapat dioperasikan jika angka di dalam akar sama. Seperti contohnya, kita tidak dapat mengoperasikan akar 2 ditambah akar 3, karena angka di dalam akar yaitu angka 2 dan 3 berbeda. Nah, sedangkan kita dapat mengoperasikan akar 2 ditambah akar 2, karena angka di dalam akar sama yaitu 2. Yang kedua yaitu angka dalam akar tidak harus sama ketika operasi perkalian dan akan berlaku sifat akar A dikali akar B sama dengan akar dari A dikali B. Contohnya, akar 2 dikali dengan akar 3 akan sama dengan akar dari 2 dikali 3. Nah, akan menghasilkan akar 6. Hal yang harus diperhatikan ketiga yaitu, khusus untuk operasi pembagian, jika angka dalam akar tidak sama, maka bentuk akar perlu dirasionalkan. Perasionalan bentuk akar akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu, bentuk akar dapat disederhanakan jika angka dalam akar bukan merupakan bilangan prima dan bukan merupakan angka 6. Cara menyederhanakan bentuk akar yaitu yang pertama, kita harus mencari faktor dari angka yang ada di dalam akar dan faktor tersebut harus mengandung bilangan kuadrat. Yang kedua, ganti angka dalam akar dengan faktor yang kita dapatkan tadi. Dan yang ketiga, kita gunakan sifat akar A dikali akar B sama dengan akar dari A dikali B. Contohnya yaitu, kita tidak dapat menyederhanakan akar 2, akar 3, dan akar 5 karena angka 2, 3, dan 5 merupakan bilangan prima. Dan kita tidak dapat menyederhanakan akar 6 karena faktor dari 6 merupakan bilangan prima, yaitu 2 dan 3. Sedangkan kita dapat menyederhanakan akar dari 12. Nah, untuk menyederhanakan akar dari 12, kita dapat menggunakan cara penyederhanaan yang telah berada pada layar. Langsung saja kita praktekkan, yaitu pertama-tama kita harus mencari faktor dari 12 yang mengandung bilangan kuadrat. Nah, faktor dari 12 yang mengandung bilangan kuadrat yaitu 4 dan 3. Nah, kemudian kita ganti angka 12 ini dengan perkalian dari faktor tersebut. Sehingga menjadi akar 4 dikali 3. Nah, kemudian kita gunakan sifat, yaitu kita pisahkan akar dari 4 dikali 3 menjadi bentuk akar 4 dikali akar 3. Nah, kita ketahui sendiri bahwa akar 4 sama dengan 2, sehingga menghasilkan 2 akar 3. Selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan beberapa soal tentang operasi bentuk akar. Langsung saja soal yang pertama yaitu 7 akar 3 dikalikan dengan 5 akar 2 ditambah 4 akar 3. Nah, untuk menyelesaikan soal yang pertama ini, pertama-tama kita dapat menerapkan sifat distributif terhadap penjumlahan. Sehingga bentuk 7 akar 3 dikalikan dengan 5 akar 2 ditambah 4 akar 3
dapat menjadi 7 akar 3 dikalikan dengan 5 akar 2 ditambah 7 akar 3 dikalikan dengan 4 akar 3. Kemudian kita bisa menerapkan sifat komutatif sehingga menjadi 7 dikali 5 dikali akar 3 dikali akar 2 ditambah 7 dikali 4 dikali akar 3 dikali akar 3. Dan akan menghasilkan 7 dikali 5, yaitu 35. Dan akar 3 dikalikan dengan akar 2 akan menghasilkan akar dari 3 dikali 2, ditambah 7 dikali 4 menghasilkan 28, dikali akar 3, dikali akar 3 menghasilkan akar dari 3 dikali 3. Kemudian, akar dari 3 dikali 2 akan menghasilkan akar 6, dan akar dari 3 dikali 3 akan menghasilkan akar 9. Akar 9 yaitu 3, sehingga akan menghasilkan 35 dikali akar 6 ditambah 28 dikali 3. Kemudian kita kalikan 35 dengan akar 6 dan 28 dengan 3, yang menghasilkan 35 akar 6 ditambah 84. Sehingga hasil dari 7 akar 3 dikalikan dengan 5 akar 2 ditambah 4 akar 3 sama dengan 35 akar 6 ditambah 84. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu 9 akar 5 dikurangi akar dari 125 ditambah akar dari 720. Nah, 125 dan 720 bukan merupakan bilangan prima. Sehingga hal pertama yang harus kita lakukan yaitu menyederhanakan bentuk akar dari 125 dan akar dari 720. Langsung saja kita sederhanakan akar dari 125. Pertama-tama kita harus mencari faktor dari 125 yang mengandung bilangan kuadrat. Faktor dari 125 yang mengandung kuadrat yaitu 25 dikali 5. Sehingga akar dari 125 ini kita dapat ubah menjadi akar dari 25 dikalikan dengan 5. Nah, akar dari 25 dikalikan dengan 5 dapat kita ubah menjadi akar 25 dikalikan dengan akar 5. Akar 25 sendiri yaitu sama dengan 5, sehingga bentuk sederhana dari akar 125 yaitu 5 akar 5. Selanjutnya kita akan menyederhanakan akar dari 720. Sama seperti langkah yang telah dijelaskan di awal, yaitu pertama-tama kita harus mencari faktor dari 720 yang mengandung bilangan kuadrat. Nah, faktor dari 720 yang mengandung bilangan kuadrat yaitu 144 dikali 5. Kemudian, akar dari 144 dikali 5 dapat kita ubah menjadi akar 144 dikali akar 5. Akar 144 sendiri yaitu 12, sehingga bentuk sederhana dari akar 720 dihasilkan 12 akar 5. Setelah kita mendapatkan bentuk sederhana dari akar 125 dan akar 720, maka soal nomor 2 tersebut dapat kita ubah menjadi 9 akar 5 dikurangi akar 125 ditambah akar 720 sama dengan 9 akar 5 dikurangi akar 125 kita ubah menjadi bentuk sederhananya, yaitu 5 akar 5, dan ditambah akar 720. Akar 720 ini kita ubah menjadi bentuk sederhananya, yaitu 12 akar 5. Sehingga menghasilkan 9 akar 5 dikurangi 5 akar 5 ditambah 12 akar 5
dengan hasil akhir yaitu 16 akar 5. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu 3 akar 12 dibagi dengan 2 akar 24. Angka 12 dan 24 di sini bukan merupakan bilangan prima, sehingga langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu menyederhanakan bentuk akar dari 12 dan akar dari 24. Kita sederhanakan dulu akar dari 12. Nah, akar dari 12 ini dapat kita rubah menjadi akar dari 4 dikali 3. Kemudian akar dari 4 dikali 3 dapat kita pisahkan menjadi akar 4 dikalikan dengan akar 3. Akar dari 4 sendiri yaitu 2, sehingga menghasilkan 2 dikali akar 3. Sehingga bentuk sederhana dari akar 12 yaitu 2 akar 3. Kemudian kita sederhanakan akar dari 24. Nah, akar dari 24 ini dapat kita rubah bentuk menjadi akar dari 4 dikali 6. Kemudian akar dari 4 kali 6 ini dapat kita pisah, sehingga menjadi akar 4 dikali dengan akar 6. Akar 4 sendiri adalah 2, sehingga menghasilkan 2 dikali akar 6. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa akar dari 24 sama dengan 2 akar 6. Sama seperti soal nomor 2 tadi, setelah kita mendapatkan bentuk sederhana dari akar 12 dan akar 24, maka kita dapat mengganti akar 12 dan akar 24 pada soal dengan bentuk sederhana yang telah kita dapatkan. Sehingga bentuk soal tersebut dapat kita ubah menjadi 3 akar 12 dibagi 2 akar 24 sama dengan 3 dikali 2 akar 3 dibagi 2 akar 2 akar 6. Sehingga menghasilkan 3 akar 3 dibagi 2 akar 6. Soal nomor 4 yaitu akar 24 ditambah akar 54 dikurangi akar 600. Pertama-tama kita harus menyederhanakan akar dari 24 dan didapatkan hasil 2 akar 6. Kemudian kita sederhanakan akar dari 54. Akar dari 54 ini pertama-tama dapat kita rubah menjadi akar dari 9 dikalikan dengan 6. Kemudian kita dapat rubah bentuk menjadi akar 9 dikali dengan akar 6. Kemudian akan menghasilkan 3 dikali akar 6. Dan hasil akhirnya yaitu 3 akar 6. Jadi bentuk sederhana dari akar 54 yaitu 3 akar 6. Kemudian kita sederhanakan bentuk dari akar 600. Akar 600 ini dapat kita rubah menjadi akar dari 100 dikalikan dengan 6. Kemudian kita rubah lagi menjadi bentuk akar 100 dikali dengan akar 6. Nah, akar 100 ini yaitu 10, sehingga akan menghasilkan 10 dikali dengan akar 6, sehingga hasil akhirnya yaitu 10 akar 6. Jadi bentuk akhir dari akar 600 yaitu 10 akar 6. Setelah kita mendapatkan bentuk sederhana dari ketiga bentuk akar tersebut, maka soal nomor 4 ini dapat kita rubah menjadi akar 24 ditambah akar 54 dikurangi akar 600 sama dengan 2 akar 6 ditambah 3 akar 6 dikurangi 10 akar 6. Kemudian kita gunakan sifat asosiatif yaitu pengelompokan, sehingga dapat kita ubah menjadi 2 ditambah 3 dikurangi 10 dikalikan dengan 6. 2 ditambah 3 dikurangi 10 akan menghasilkan negatif 5, sehingga hasil akhir dari akar 24 ditambah akar 54 dikurangi akar 600, yaitu negatif 5 akar 6. Soal terakhir yang akan kita bahas yaitu 3 akar 2 ditambah 2 akar 5, dikalikan dengan 3 akar 2 dikurangi 2 akar 5. Pada soal nomor 5 ini, kita dapat memanfaatkan sifat distributif. Sehingga bentuk dari 3 akar 2 ditambah 2 akar 5 dikalikan dengan 3 akar 2 dikurangi 2 akar 5, dapat kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Kemudian akan menghasilkan
9 dikalikan dengan akar 2 dikalikan dengan akar 2 ditambah negatif 6 dikali akar 2 dikali akar 5 ditambah 6 dikali akar 2 dikali akar 5 ditambah negatif 4 dikali dengan akar 5 dikali dengan akar 5. Kemudian akar 2 dikali akar 2 menghasilkan 2. Dan akar 2 dikali akar 5 menghasilkan akar 10. Akar 2 dikali akar 5 juga akan menghasilkan akar 10. Dan akar 5 dikali akar 5 akan menghasilkan 5. Selanjutnya akan menghasilkan 9 dikali 2 menghasilkan 18. Negatif 6 dikalikan dengan akar 10 menghasilkan negatif 6 akar 10. Ditambah 6 dikali akar 10 akan menghasilkan 6 akar 10. Dan negatif 4 dikali 5 akan menghasilkan negatif 20. Kemudian negatif 6 akar 10 ditambah 6 akar 10 menghasilkan 0, sehingga kita hanya perlu menjumlahkan 18 ditambah negatif 20 yang menghasilkan negatif 2. Sehingga hasil akhir dari 3 akar 2 ditambah 2 akar 5 dikalikan dengan 3 akar 2 dikurangi 2 akar 5 yaitu negatif 2. Untuk soal nomor 5 ini kita dapat menyelesaikannya dengan cara yang lainnya yaitu dengan memanfaatkan bentuk umum dari selisih kuadrat. Jadi bentuk dari 3 akar 2 ditambah 2 akar 5 dikalikan dengan 3 akar 2 dikurangi 2 akar 5 dapat kita ubah menjadi 3 akar 2 dipangkatkan dengan 2 dikurangi 2 akar 5 kuadrat. Sehingga menghasilkan 18 dikurangi 20 sama dengan negatif 2. Dapat kita lihat bahwa solusi yang pertama dan solusi yang kedua memiliki jawaban yang sama yaitu negatif 2. Jadi jika terdapat soal yang sama seperti nomor 5, maka kita dapat menyelesaikannya dengan selisih kuadrat. Dengan mengubah bentuk A ditambah B dikali A min B menjadi A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Nah, itu saja yang dapat kita bahas kali ini. Semoga apa yang kita bahas tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk adik-adik, jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan jaga kesehatan dan jangan lupa untuk menaati protokol kesehatan dari pemerintah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.